Shalom semuanya. Halo. Apa kabar kalian semua? Baik, puji Tuhan baik. Gimana gitu kabar remaja? Aktivitasnya apa nih, Palnes, Kak Guru, kalian nih? Gimana nih aktivitasnya di rumah aja? Ya seperti biasa, tidur, makan, itu aja aktivitasnya. Baiklah. Lo gimana, Ren? Oh, puji Tuhan, baik dong. Ya gitu aja. Oh gitu. Oh ya kan kita kan mau ibadah ya. Gue mau ngasih tahu nih tema bulan ini tuh Kapistimon nama kerajaan. Iya, Wah gila, keren banget sih. Keren. Keren. Ucok. Sebelum mulai kita kayaknya kita baca Mazmur 91 dulu deh. Oke. Kita baca bareng-bareng. Oke. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya nontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan luputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Amin. Yuk sebelum ibadah kita bersatu dalam doa dulu yuk. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang kami mau mulai ibadah Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus. Kau pimpin terus ibadah kami Tuhan. Kau pakai terus ibadah kami Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang jahat Tuhan Yesus, pikiran-pikiran yang membuat hati kami terganggu Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus, karena kami fokus pada ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, haleluya, amin. 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 Selamat beribadah, guys. Selamat ibadah guys. See you. Shalom. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga semua sehat ya. Oke teman-teman, sebelum kita mau mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan masuk ruang Maha Kudus-Mu lebih lagi, kami boleh ketemu sama Engkau. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan teman-teman kami yang di rumah juga bisa merasakan hadirat-Mu, bisa merasakan kuasa-Mu Bapa. Teman-teman yang di rumah juga yang bersama-sama Tuhan Yesus, mereka merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama tinggikan namanya. Sorak-sorak muliakan namanya. Dia berperan ganti kita. Bertahan
hati kita teman-teman. Kita masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi teman-teman. Hide me now under your wings.
Shalom, selamat hari Minggu. Katakan yeay, haleluya, puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan tidak terasa sudah 2 bulan kita memasuki dan menjalani tahun 2021. Kalau kita bisa tiba sampai hari ini, hari terakhir di bulan Februari, semua karena anugerah Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan sharing firman Tuhan. Tema bulan kita ini adalah hak istimewa anak raja. Baik, adik-adik sekalian, kalian sudah kurang lebih 3 minggu dalam ibadah online mendengar tema tentang anak raja. Kakak percaya, saya percaya bahwa kalian sudah banyak belajar tentang apa itu hak istimewa anak raja, tentang bagaimana syarat untuk memperoleh hak tersebut dan sebagainya dari pembicara-pembicara yang sebelumnya. Baik, hari ini sebelum kita lanjut dalam sharing firman Tuhan, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Andro, saya saat ini berdinas di Papua, tepatnya di Kota Jayapura. Puji nama Tuhan, dalam beberapa kesempatan ketika pandemi belum ada, saya pernah membawakan sharing di GC Lewi maupun di Youth. Kalau sebagian dari kalian masih ingat, puji nama Tuhan. Dan ketika saya dihubungi oleh Dek Vira beberapa minggu yang lalu untuk membawakan firman dan sharing firman Tuhan, saya senang sekali bisa diberikan kesempatan. Tentunya firman Tuhan ini bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk saya juga. Sebelum lanjut, kita berdoa dulu ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan bisa berkesempatan Tuhan untuk menghirup udara segar, menikmati kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur kalau kami bisa menjalani hari-hari kami, terutama di tahun 2021 ini sudah 2 bulan Tuhan kami jalani semua karena kebaikan Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, beri kami hati yang lembut, telinga yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Roh-Mu yang kudus memberi hikmat buat kami semua termasuk hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik sekalian, tema kita seperti yang saya sebutkan tadi selama sebulan ini adalah hak istimewa anak raja. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan, di mana tema ini diambil, yaitu di Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Baik, tema kita ini diambil dari kitab Galatia 3 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan perikop dibenarkan karena iman. Jadi dalam Galatia 3 ayat 1 sampai 14 ini, di situ disebutkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kita telah dibenarkan oleh iman, kita juga akan menerima berkat-berkat yang bersama-sama dengan Abraham, berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Saya sedikit memberikan ilustrasi tentang yang namanya anak raja. Kalau kalian tahu bahwa di film-film klasik, film-film tentang kerajaan atau mungkin film kartun Disney, dongeng-dongeng anak, ya kita bisa melihat bahwa anak-anak raja, baik pangeran atau putri, itu diberikan fasilitas yang sama dengan orang tuanya. Mereka menikmati kekayaan, mereka menikmati keistimewaan hidup karena status mereka sebagai anak raja. Mereka tidak perlu khawatir akan apapun juga karena segala kebutuhan mereka tersedia dengan baik. Bahkan ada pelayan, ada pengawal dan berbagai macam lainnya, fasilitas lainnya. Nah, saya ingat saya pernah menonton ketika saya kecil ada film, bahkan komik ya kalau nggak salah juga, itu namanya Richie Rich, judul filmnya ya. Richie Rich ini bercerita tentang seorang anak dari seorang yang sangat kaya raya. Dia adalah anak tunggal dan pewaris satu-satunya kekayaan dari orang tuanya.
Dari namanya saja Richie, dan nama belakangnya Rich yang udah pasti udah kaya lagi belakangnya ya. Dan memang dalam film ini disebutkan bahwa anak ini, si Richie ini anak yang sangat-sangat berada, bahkan orang tuanya itu menyediakan dia satu orang ilmuwan untuk membuat laboratorium di rumahnya, di istananya itu, untuk menciptakan berbagai macam penemuan-penemuan, mainan, dan apa saja yang Richie inginkan. Dan ini merupakan gambaran bahwa anak raja itu, kalau sekarang dibilang anak sultan atau istilah crazy rich, kita suka dengar ya, crazy rich Surabaya, Medan, punya segalanya, punya mobil, punya rumah mewah dan sebagainya, sehingga kerjaannya mungkin hanya makan tidur ya. Kita memang belum tahu ya pekerjaannya apa, tapi konsep namanya crazy rich ini, dia anak-anak orang kaya ini adalah kebutuhannya terjamin ya, apa saja yang mereka inginkan sudah tersedia. Nah, dengan tema hak istimewa anak raja, saya ingin memberikan sharing hari ini lebih spesifik, yaitu dengan subtema mentalitas anak raja. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyadari sepenuhnya status kita sebagai anak raja? Adik-adik tentunya sudah belajar dalam sharing firman seminggu 2 minggu yang lalu bahwa syarat-syarat menjadi anak raja yaitu lahir baru dan tentunya percaya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau kita berbicara saat ini di zaman seperti ini, lagi pandemi seperti ini, anak raja yang seperti apa sih kita? Apa yang harus kita lakukan? Dalam bacaan tadi di Galatia 3 ayat 9, saya bacakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ini refresh lagi ya. Kemudian apa sih yang menjadi berkat buat Abraham? Tuhan janjikan berkat kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, saat itu namanya masih Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi begitu luar biasanya janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, namanya menjadi masyhur, bahkan Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kita sebagai anak-anak rohani Tuhan, sebagai anak-anak Allah juga menerima janji yang sama dengan Tuhan berikan pada Abraham. Nah, kembali lagi status kita ke anak raja. Apakah kita, adik-adik sekalian, termasuk saya, sudah sungguh-sungguh menyadari status kita sebagai anak raja atau belum? Oke, sekarang saya ingin sharing tentang mentalitas anak raja. Oke, nah karena kita sudah dibenarkan oleh iman, maka kita akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Nah, kita juga belajar bagaimana sih kalau kita sudah beriman, apa tindakan kita? Contoh apa? Nilai-nilai apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan ini? Kita belajar dari pahlawan-pahlawan iman, yaitu dari Abraham itu sendiri dan dari pahlawan-pahlawan iman yang lain. Oke, mentalitas anak raja yang pertama yaitu adalah taat atau obedience. Kita baca di Ibrani 11 ayat 7 sampai dengan 8. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Poin yang pertama, taat. Dalam firman ini kita melihat contoh sikap mental dari
Nuh dan Abraham, yaitu mereka taat. Ketika mereka diberikan petunjuk oleh Tuhan, perintah oleh Tuhan, mereka tanpa tedeng aling-aling, tanpa bertanya-tanya, patuh saja, taat saja, walaupun mereka belum mengerti. Pada saat Nuh membangun bahtera, Nuh pun diperkatakan orang, ini orang kenapa sih bikin perahu besar lagi, nggak ada hujan, nggak ada air, tapi bikin perahu. Kemudian Abraham, Tuhan suruh pergi ke suatu tempat, ke suatu negeri yang Abraham sendiri saja belum tahu kemana dia tuju. Namun mereka berdua ini mereka taat. Nah, kita sebagai anak raja, kita bukan anak sembarangan, anak yang tidak tahu aturan, tapi kita adalah orang-orang yang taat. Taat kepada siapa? Yang pertama, tentunya taat akan pada firman Tuhan, kebenaran. Yang kedua, kita taat kepada orang tua kita. Yang ketiga, kita taat kepada guru kita, pada orang tua di sekolah, pada wali kita. Kemudian kita taat juga kepada pemerintah kita, ikuti peraturan yang berlaku. Di masa pandemi ini, peraturan-peraturan terus diubah, disesuaikan. Syarat-syarat perjalanan, mau gak mau kita harus memenuhi itu semua. Mengikuti PSBB, mengikuti PPKM, dan kita tetap senantiasa taat untuk hal-hal tersebut. Nah, adik-adik sekalian, sebagai anak muda, anak raja, karakter anak raja itu, ciri-ciri anak raja itu adalah anak-anak yang terdidik. Tidak ada kita pernah lihat anak raja yang tidak diberi pendidikan oleh orang tuanya. Karena kelak nantinya anak tersebut diharapkan menjadi penerus tahta dari orang tuanya yang saat ini menjabat sebagai raja. Nah, anak-anak kerajaan itu biasanya mereka orang yang terdidik, diberi pelajaran, tata krama, sopan santun, dan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan untuk menunjang kehidupan kelak mereka kalau mereka sudah menjadi raja. Nah, sehingga dibutuhkan ketaatan ini erat kaitannya dengan namanya disiplin. Disiplin berasal dari kata disciple, artinya murid. Nah, kalau kita disiplin, berarti kalau kita mau disiplin, artinya kita harus siap untuk diajar, untuk dididik, untuk dimuridkan. Taat kepada firman Tuhan dan juga norma-norma kehidupan. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak raja, kita punya sikap mental yaitu taat. Yang kedua, sikap mental sebagai seorang anak raja yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Kita baca di Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Nah, di sini sekali lagi contoh, Abraham dijanjikan Tuhan untuk memperoleh keturunan. Secara manusia, mereka juga sempat ragu, bagaimana mungkin kami sudah tua, sudah oma opa, apakah bisa dapat keturunan atau tidak. Namun, mereka akhirnya sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan. Mereka percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Nah, seorang anak raja pasti percaya kepada orang tuanya, tidak khawatir akan hidupnya karena pasti orang tuanya akan support, akan backup. Nah, begitu pula dengan kita. Sikap mental yang kita perlukan adalah kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Terlebih di saat-saat ini yang mungkin bagi beberapa orang merupakan masa-masa yang susah. Kurang lebih sudah hampir setahun kita menjalani pandemi ini, banyak gejolak sana sini, banyak pergumulan, tapi sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa ada buat kita. Jangan khawatir, Tuhan menolong tepat pada waktunya, Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Itu dia karakter atau mentalitas anak raja. Yang kedua itu percaya penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, mentalitas seorang anak raja yaitu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita baca di Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang ia telah menerima janji itu. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, di sini lagi-lagi Abraham tadinya sudah dijanjikan seorang anak. Setelah dapat seorang anak, Tuhan minta anak tersebut untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tanpa begitu banyak tanya, Alkitab mencatat bahwa Abraham taat. Dan Abraham beri yang terbaik, yang dia rindukan,
Tuhan minta dia serahkan lagi pada Tuhan. Memang ini adalah ujian yang diberikan Tuhan, dan kita tahu sama-sama Ishak tidak benar-benar jadi dikorbankan, namun ada pengganti sebagai korban bakaran. Nah, apa yang saya mau sampaikan, bahwa melalui contoh iman Abraham ini, sikap mental Abraham yaitu memberi yang terbaik buat Tuhan, artinya tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa yang kita punya? Waktu, tenaga, uang, sumber daya yang lain. Yuk, mari kita sama-sama. Kalau kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, kita juga berikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat tentang perumpamaan ketika seorang tuan mempercayakan talenta, ada yang 1, 2, 5, ada yang mengembangkan menjadi 4, ada yang menjadi 10, tapi yang 1 hanya ditanam dan tidak berkembang menjadi apa-apa. Mari kita berikan segala potensi yang kita miliki saat ini, mengembangkan diri, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kalau dalam keadaan kalian saat ini belajar dari rumah, kuliah dari rumah, mari dengan sungguh-sungguh. Mungkin membosankan berada di depan laptop, depan HP atau tablet. Namun inilah masa-masa kita juga diuji sebagai anak raja. Apakah kita mampu untuk melalui setiap pergumulan, melalui setiap apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang keempat, mentalitas seorang anak raja yaitu tidak kompromi dosa. Kita baca di Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini dia nih, yang keempat, mentalitas anak raja, tidak kompromi dengan dosa. Di sini contoh iman adalah Musa. Musa pada saat itu memang hidup di bawah pemerintahan Firaun ya, dan dia dibesarkan di keluarga Firaun. Namun dia sadar bahwa dia itu adalah orang Israel, sehingga dia memilih untuk menderita bersama-sama dengan umat Allah daripada, di sini disebutkan, sementara menikmati kesenangan dari dosa. Memang dosa itu nikmat, tapi itu hanya sementara, dan Musa lebih milih untuk tidak kompromi dengan dosa tersebut. Bagaimana penerapan dalam kehidupan kita? Apalagi kita anak-anak muda di saat-saat ini, tidak kompromi dosa, yaitu dengan menjaga kekudusan. Kekudusan dalam hal apa? Dalam pikiran kita, dalam perkataan, dan dalam tindakan. Kita sungguh-sungguh jaga apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Kita sudah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus. Kita sudah dikuduskan. Mari kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, jangan lagi terjerat dengan dosa. Tidak ada kompromi dengan dosa. Dosa apapun itu. Tidak ada dosa kecil, itu dosa besar. Dosa adalah dosa. Dan ini sinkron dengan tema besar kita tahun ini dari Bapak Gembala Pembina kita, yaitu tahun integritas, kejujuran, ketaatan, bersih kelakuan, tidak kompromi dengan dosa. Mentalitas seorang anak raja. Dan yang kelima, yang bisa saya share, mentalitas seorang anak raja adalah siap dipimpin dan menjadi pemimpin. Kita baca di Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, siap dipimpin dan menjadi pemimpin. Seorang anak raja, seperti yang saya sebutkan di awal-awal sharing, tentu dia disiapkan, dididik, dilatih untuk meneruskan tahta kerajaan dari ayah atau orang tuanya. Bisa seorang ratu, bisa juga menjadi seorang raja. Atau kita juga suka dengar istilah kaisar, karena kaisar itu di bawahnya masih ada raja-raja lagi. Namun intinya bahwa seorang anak raja yang kelak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, dia juga harus siap dipimpin. Nah, bagaimana dengan kita diterapkan di saat-saat ini? Kalian anak-anak muda, saya juga pernah berada di posisi kalian, walaupun di masa yang berbeda.
pingin bebas, pingin sepertinya punya jiwa memberontak dan sebagainya dan sebagainya. Kita nggak ingin diatur orang lain, kita nggak ingin didikte oleh orang lain, bahkan oleh orang tua kita sendiri. Kita mau bagaimana caranya, keinginan kita harus penuhi gitu loh. Tapi ingat, status kita adalah anak raja. Kita disiapkan untuk menjadi pemimpin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Pemimpin di sini dalam artian bukan berarti pemimpin juga secara harafiah bahwa kita harus jadi presiden, jadi gubernur, jadi ya paling rendah mungkin ketua RT. No, tidak seperti itu. Tetapi pemimpin adalah seseorang yang mempunyai pengaruh yang positif sesuai dengan firman dan nilai yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, agar kita dengan pengaruh tersebut menjadi berkat bagi orang lain. Di saat ini kita sering dengar namanya bully, gosip, kemudian julid dan sebagaimana dan berbagai macam yang lain. Apakah kita mau seperti itu? No. Kita ini anak raja. Justru dengan perkataan kita bisa membangun, kita bisa menjadi inisiator, kita jadi motivator bagi teman-teman kita yang sedang berkesusahan, yang sedang patah semangat. Dan disitulah kita punya mental pemimpin. Dan dimulai dengan memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus siap untuk dipimpin. Hal-hal kecil, kita disiplinkan diri. Ini semua berkaitan. Kalau kita taat, kita disiplin. Jam-jam doa kita, saat teduh kita, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, kita mampu mengendalikan diri kita mampu memimpin diri kita pasti bisa memimpin orang lain. Dan itulah karakter dari anak raja. Baik adik-adikku sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kalau kita mau menggali lebih banyak, tentu akan ada banyak sekali tuh apa yang harus kita lakukan sebagai anak raja. Namun di hari ini 5 hal mentalitas sebagai anak raja, yaitu taat, percaya penuh kepada Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, tidak kompromi dosa, siap dipimpin dan menjadi pemimpin, senantiasa bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berdoa agar kita semua terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, sungguh-sungguh menyadari status kita sebagai anak raja, dan bertindaklah sebagai seorang anak raja, karena kita akan menerima janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kesempatan kami boleh sharing firman Tuhan, arti penting status kami sebagai anak raja. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami. Kami beriman bahwa kami senantiasa akan menerima janji-janji-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sebagai anak raja Tuhan, kami perlu Tuhan, dimampukan Tuhan, menjalani kehidupan kami Tuhan, berlaku selayaknya seorang anak raja, di mana kami taat, di mana kami percaya penuh kepada Tuhan, dan kami siap dipimpin menjadi pemimpin. Kami tidak kompromi dosa, dan kami juga memberi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan salah dosa kami ya Tuhan. Terus pimpin kami di masa muda kami, agar kami menjadi berkat untuk orang lain. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan dan sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gimana guys, ibadahnya terberkati oleh firman Tuhan? Wah, terberkati. Wah, gila, diberkati banget sih. Gimana Keren. ibadahnya? Gak, Kalau ibadahnya bagus,
dan saya gue minggu depan jangan lupa ibadah lagi ya. Siap. Ya, Oke. Oke. kalau gitu kita memberikan persembahan dulu. Ini scan barcode yang ada di sini nih. Kita bersatu dalam doa seibadah kami kita. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ibadah kami telah selesai Tuhan. Terima kasih atas segala kami Tuhan Yesus, atas ibadah kami semua kita namamu, kami sebutkan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kudus, dalam Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bye bye. Bye.